Artinya kita berusaha, kita berjuang untuk mendapatkan ampunan Allah itu bukan nanti tapi hari ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang di acara channel YouTube Asyib Anom TV. Untuk kajian kita, acara kita hari ini, Kawin Kajian Wargi An-Nihayah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini? Yes. Jag-jag melejak? Melejak. Wow. Ustaz, semangat ya. Alhamdulillah. Kajian kita tentang hari ini tentang yang sering dibicarakan. Hari ini kita bahas tentang pelakor itu indah tapi haram. Pelakor itu indah tapi haram. Baik, silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wargi bahagia semua? Yes. Jag-jag melejak? Gereja. Alhamdulillah. Pelakor. Sering dengar kalimat itu ya? Sering kalimat itu diucapkan. Sering. Apa tuh singkatannya? Perebut laki orang. Kalau perebut bini orang namanya apa? Hah? Pebinor. Singkatannya apa tuh? Perebut bini orang. Perebut bini orang. 11-12 ya Ustaz ya? 11. Jadi pelakor itu kayak gini modelnya. Ada seorang wanita. Dia sudah bersuami. Dia sudah bersuami. Karena dia lihat laki-laki yang lain itu lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat. Lalu dia dekati si laki-laki itu. Sampai akhirnya si laki-laki itu jatuh cinta. Maka bubarlah rumah tangga dia, bubar juga rumah tangga suaminya, lalu mereka menikah. Itu namanya pelakor. Dan itu haram. Kenapa? Seorang istri, jangankan dia itu istri orang, baru statusnya seorang istri itu dia di khitbah. Tahu di khitbah? Dilamar. Ya. Ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, seorang wanita. Lalu si wanita ini menjadi sah lamaran dari seorang si laki-laki ini. Nah, tiba-tiba si wanita ini karena ada laki-laki lain, lalu dia menerima lamaran laki-laki yang lain. Itu saja sudah haram hukumnya. Haram. Kalau sudah menerima lamaran seorang laki-laki, maka dia haram menerima lamaran dari laki-laki yang lain. Apapun alasannya, sampai si laki-laki ini melepasnya. Kecuali kalau si laki-laki ini sudah melepasnya, ngabatalkan, tidak jadi misalnya melamarnya. Nah, maka baru boleh dia menerima lamaran dari laki-laki yang lain. Statusnya masih dalam suasana lamar-melamar saja, belum masuk ke jenjang pernikahan. Seorang wanita haram menerima lamaran laki-laki yang lain, apalagi kalau dia itu statusnya sudah sebagai istri orang. Lalu tiba-tiba ada keinginan untuk bersatu dengan laki-laki yang lain. Baik itu laki-lakinya statusnya punya istri ataupun tidak punya istri. Mau punya istri, mau tidak punya istri, seorang wanita yang statusnya dia sudah bersuami,
lalu tiba-tiba jatuh hati, jatuh cinta kepada laki-laki yang lain, yang sudah beristri apalagi, yang tidak beristri juga sama, itu hukumnya adalah haram. Itu hukumnya adalah haram. Dan kalau dilakukan maka itu namanya dosa. Nauzubillahi min dalik. Jadi pelakor itu seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan pelakor itu seorang istri, status dia masih punya suami lalu menggoda laki-laki yang lain. Baik laki-lakinya itu punya istri ataupun tidak punya istri, maka itu tetap hukumnya adalah haram. Apalagi kalau punya istri. Nah, kalau punya istri namanya pelakor. Nah, itulah definisi dari yang namanya pelakor. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua. Amin. Nauzubillahi min. Nah, di akhirat wah bahaya banget. Nabi ketika Isra Mi'raj melihat ada seorang wanita, seorang laki-laki yang nusuk-nusuk kemaluannya sendiri. Dan tercium dari kemaluannya itu bau bangkai, bau busuk yang sangat luar biasa. Ketika ditanya oleh oleh Nabi kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, itu wanita ketika di dunianya dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Ada lagi diperlihatkan oleh Nabi seorang laki-laki yang memakan daging. Daging ini wangi, harum, nikmat. Sementara daging ini busuk, dikerubungi oleh lalat-lalat dan hijau, belatung di sana, baunya bukan main. Tapi anehnya si laki-laki ini lebih suka memakan daging yang sudah berbau busuk tadi, yang baunya sangat tidak enak, baunya sangat menyengat, membuat muntah kita dibuatnya. Tapi kenapa itu yang dimakan, sementara ini yang wangi, yang harum, yang sedap, yang gurih ditinggalkannya begitu saja. Nabi kaget nanya sama malaikat Jibril, "Man hadza ya Jibril?" Siapa dia itu wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, dia lebih tergiur dengan rumput tetangga daripada rumputnya sendiri. Istri tehnya kalau belum menikah mah istri teh kelihatannya seperti paling cantik sealam dunia. Begitu nikah, apalagi sudah punya anak, pangkureng patutna sealam dunia. Kadang-kadang seperti itu. Itulah setan pinter-pinternya dia membuat kepada kita agar terjebak dan kita hancur dibuatnya. Nauzubillahi min zalik. Itulah yang disebut dengan pelakor. Jadi pelakor itu hukumnya haram. Sudah kita syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada. Nges tong neangan batur, tong neangan sejen. Jangan lihat-lihat yang lain, yang kita sendiri kita nikmati, kita syukuri, kita kita yang kita miliki, itu yang kita syukuri, itu yang kita nikmati. Alhamdulillahirabbil. Itu aja Bang, pelakor. Baik, malah. terima kasih Ustadz. Pelakor, perebut laki orang. Ada yang ingin bertanya, tentu saja. Baik, sudah siap. Dengan siapa sebut namanya? Iya, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, nanya dong. Mangga, siapa Ibu? Kartini dari Gede Bage. Kartini. Bahagia hari ini? Yes. Jak bolejak. Golejak. Mantap, silahkan. Begini Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz terangkan pelakor ya. Kalau begini disebut pelakor enggak? Seorang perempuan mencintai suami orang dan si laki-lakinya itu menyatakan cintanya kepada seorang perempuan. Apakah berdosa? Perempuannya gimana itu? Ya, perempuannya masih single gitu. Single, Apakah nggak berdosa punya suami. Enggak.
bakal berdosa enggak gitu? Apa disebut pelakor atau enggak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Yes. Jak melejak. Kalau ada seorang wanita statusnya single. Single itu bisa perawan, bisa juga Janda. janda. Janda memang menggoda. Perawan memang menawan. Jadi sadaya nage pikaresepeun. Janda pikaresepeun, perawan pikabitaeun. Ai. Statusnya begini. Bagaimana kalau ada seorang wanita solehah, baik-baik, dia pandai menjaga kehormatan dirinya, dia rajin beribadah kepada Allah, tapi tiba-tiba ada laki-laki yang ngincer, ada laki-laki yang ngincer, ya, melirik, melihat, solehah nih wanita, kermah dia itu solehah, katambah cantik, katambah kaya misalnya. Si laki-laki ini datang, padahal statusnya laki-laki ini sudah punya istri, datang kepada si wanita itu. Si wanitanya tidak menggoda, sugan centil-centilan di hadapan laki-laki itu, tidak. Sugan menyatakan cinta kepada laki-laki itu, tidak. Dia wanita baik-baik, dia wanita terhormat, tapi karena wanita itu soleha, rajin ibadah, dia itu sangat cantik, dia itu sangat menawan, laki-laki ini kabita. Uruy. Lalu si laki-laki ini menyatakan cinta. Padahal si laki-laki ini sudah punya istri. Kalau terjadi pernikahan, apakah si wanita itu disebut pelakor? Boleh. Pelakor apa bukan? Pelakor apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena laki-laki itu Allah tidak menuntut kepada laki-laki untuk setia. Yang Allah tuntut dari laki-laki itu tanggung jawab. Kenapa Allah tidak menuntut kesetiaan dari seorang laki-laki? Buktinya surat An-Nisa ayat 3, Allah membolehkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai, baik dua, baik tiga ataupun empat. Tuh, tiga ataupun empat. Tuh Mas Acong, 2, 3 ataupun empat. Jadi Allah menyuruh laki-laki itu untuk menikah itu bukan satu yang pertama tapi 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi wanita-wanita yang kamu sukai. Tong di bapak salah laki kudu kawin jeung nini. Dari titah nage ku Allah teh laki-laki menikah dengan wanita yang disukai. Mau 2 boleh kata Allah, mau 3 boleh kata Allah, mau 4 boleh. Tapi ada tapinya kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kira-kira nggak bisa adil, nggak usah banyak-banyak, 1 saja. Surak ibu-ibu. Boleh tidak? Boleh. Apakah itu disebut pelakor? Tidak. Seorang wanita yang baik-baik, seorang wanita solehah, kemudian dia itu kaya, kemudian dia itu pintar, laki-laki ada yang suka. Teras ditaros, neng keresaka aa, ari pek teh ngawaler telangkung. Atuh etama kumaha ada telangkung. Nya bismillah, sanes salah emang gerki domba munur. Allahu Akbar. Itu bukan pelakor. Jadi pelakor mah seorang istri, dia punya suami, lalu cuntal centil di hadapan laki-laki orang. Yang punya istri. Yang punya istri, baik juga yang tidak punya istri, itu namanya
pelakor. Jadi kalau seorang wanita baik-baik, dia itu solehah, tapi karena dia itu punya potensi, baik potensi wajah, potensi otak, ataupun potensi kekayaan, si laki-laki na resep ka eta awewe, teras ditaros neng bogoh ka aa, cek si awewe na telangkung, atuh eta mah bismillah. Tapi tentu karena nikah itu adalah sunnah Rasul, maka yang dipakainya cara-cara sunnah Rasul. Datang dulu ke istri tuanya, komunikasi dulu, ngobrol dulu, sama anak-anaknya ngobrol, sama orang tuanya ngobrol, sama istrinya juga ngobrol. Jangan sampai pakai jurus bohong, jangan sampai jurus bohong. Tahu-tahu udah punya anak 12. Nauzubillahi min. Astagfirullah. Jadi judulnya sunnah Rasul, jangan menginjak-injak sunnah Rasul. Judulnya sunnah Rasul, harus pakai cara-cara yang diajarkan oleh Rasul. Tidak pakai jurus bohong. Tidak pakai jurus wadul. Gitu. Nauzubillahi min. Jadi kesimpulannya itu mah bukan pelakor, eta mah rezeki. Itu mah rezeki. Nah, gimana lagi? Baik, masih ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Ya, Oke, silakan. yang dekat. Silakan, namanya siapa, sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Puspa dari Karang Pamulang. Baik, bahagia hari ini? Yes. Jak bola jak. Gereja. Mantap. Gimana? Tanya dong, A. Boleh, silahkan. Jika dua pasang suami istri, yang salah satu dari suaminya jatuh cinta sama istrinya yang pasangan yang lain, akhirnya mengaruhi hubungan antar keluarga. Jadi sampai sekarang itu keturunannya juga tidak saling menyambung silaturahmi. Bagaimana itu menyikapinya supaya kembali ke keluarga masing-masing dan keluarga juga menghubungi lagi sebagai keluarga besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berat ya, Ustaz. Itu aja ya. Kalau kejadiannya kayak begini. Jadi sepasang keluarga dengan pasangan yang lain saling jatuh cinta, itu udah ngacapruk gitu mah. Ngacapruk. Eta mah judulnya udah ngacapruk, eta merungkad gitu mah. Nauzubillahi min. Nah, itu yang disebut dengan pelakor, atau itu yang disebut dengan pebinor, dan itu yang disebut dengan haram menurut agama. Itu yang nantinya akan memakan daging yang busuk, meninggalkan daging yang gurih, yang indah, yang nikmat, yang enak. Itu nauzubillah. Bagaimana kalau sudah kejadian, Ustaz? Keluarganya pecah. Keluarganya pecah, masing-masing Sampai jadi turunan. pada nikah. Tidak. Nah. Nggak menikah satu sama lain dan Tuh. keluarganya akhirnya nggak hubungan lagi. Nah, jadi gitu, itulah pinternya iblis. Itulah pinternya Iblis. keluarga yang rukun tadinya, keluarga yang damai-damai tadinya, sakinah tadinya, iblis datang. Karena iblis itu nggak suka kalau ada keluarga utuh. Iblis itu tidak suka kalau ada keluarga rukun. Maka dia itu berbagai macam cara dia lakukan untuk meruntuhkan keluarga kita. Bagaimana kalau sudah kejadiannya seperti itu? Yaitu harus ditengahi oleh seorang ustadz, misalnya diajak ngobrol lah opatanana, ngariung, kumpul empatan-empatannya. Coba ini teh gimana? Kok sampai putus silaturahmi begitu? Kan memutuskan silaturahmi teh bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Putus cinta biasa. Putus asa dosa. Putus kolor bahaya.
Tapi lebih bahaya lagi kalau putus Silaturahmi. silaturahim. Jangan sampai putus. Lalu Ustadz ya memberikan pencerahan. Ya udahlah kalau yang sudah mah sudah, itu makan masa lalu. Yang sekarang yuk kita tata hari ini dan masa depan supaya Allah ridho sama kita. Paling itu mah harus ditengahi oleh orang yang ngerti, oleh orang yang paham, oleh orang yang bijak, sehingga kembali bisa rukun, kembali bisa Mendamaikan akur, lagi. bisa damai kembali. Itu mah begitu caranya, harus diajak ngobrol, diajak komunikasi. Demikian. Mudah-mudahan masalah itu bisa cepat selesai. Amin. Ya Allah. Itu aja Bang. Baik. Bahagia hari ini. Yes. Jag boleh jag. Gereja. Iya. Baik Ustadz, kesimpulannya kalau Kesimpulannya, jadi pelakor itu ini. yang diharamkan itu adalah seorang yang punya suami. tiba-tiba masih kedap-kedip kepada laki-laki yang lain. Seharusnya bagaimana? Menjaga air. Seharusnya jelas nggak? Masa begini jelas? Kan belum. Seharusnya bagaimana? Syukuri apa yang ada. Syukuri suami yang kita miliki, nikmati suami yang kita miliki. Alhamdulillah. Wahai para suami, kalau kita bersyukur apa yang Allah berikan, pasti Allah akan kasih tambah. Amin. Kita bersyukur oleh Allah dikasih rezeki, pasti Allah kasih tambah. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas potensi yang kita miliki, maka Allah akan kasih tambah. Kita syukur kepada Allah atas istri yang kita miliki, maka demikian ya. Mohon maaf. Bahagia hari ini. Yes. Jag boleh jag. Gereja. Gitu aja Bang. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Itu kurang lebih kelanjutannya. Ya. Baik, terima kasih untuk semua yang menyaksikan channel YouTube Asep Anum TV. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi